Umat Hindu sering mendapat lontaran pertanyaan-pertanyaan dari umat lain seputar agama Hindu. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa Hindu Indonesia berbeda dengan Hindu India. Jika dilihat dari kulit luarnya, perbedaan ini sangat kentara, baik dari segi ritual, tempat suci, hari raya, pakaian sembahyang maupun hal-hal lain yang bisa dilihat dengan kasat mata. Perbedaan antara Hindu India dengan Hindu Indonesia bisa terjadi akibat sifat agama Hindu yang fleksibel. Hindu India merupakan perpaduan antara ajaran suci Weda dengan tradisi asli masyarakat India, sedangkan Hindu Indonesia adalah perpaduan antara ajaran suci Weda dengan keyakinan, kepercayaan, dan budaya lokal yang lebih dulu tumbuh dan subur di jagat Nusantara. Perpaduan atau akulturasi tersebut tentu saja tidak menghilangkan esensi utama dari kitab suci Weda yang merupakan sumber dari ajaran Hindu. Dan, karena sifat agama Hindu yang fleksibel itulah sehingga menyebabkan wajah Hindu menjadi beragam. Adapun perbedaan antara Hindu Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Hindu Bali, sebagai etnis mayoritas pemeluk Hindu di Indonesia, dengan Hindu India, antara lain. Hindu India menyebut Tuhan dengan sebutan Brahman, serta menggambarkan Tuhan dengan banyak nama dewa, misalnya Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Ganesha, dan lain-lain. Sedangkan Hindu Bali menyebut nama Tuhan dengan sebutan Hyang Widiwasa, serta memuja Tuhan dengan segala perwujudannya, yang disebut dengan sebutan Dewa maupun Batara, misalnya Dewa Brahma juga disebut Batara Brahma, Dewa Wisnu juga disebut Batara Wisnu, dan lain-lain. Hindu India, pada umumnya, aliran yang dianutnya dibedakan berdasarkan pada dewa yang dipuja sebagai perwujudan dari Yang Maha Kuasa serta pada tradisi mengenai cara pemujaan dewa tersebut. Ada 4 aliran utama yang paling banyak penganutnya, yakni Vaishnava, Saiva, Sakta, dan Smarta. Umat Vaishnava memuja Dewa Wisnu, umat Saiva memuja Dewa Siwa, umat Sakta memuja Sakti atau kekuatan Dewi yang dipersonifikasikan sebagai wanita ilahi, sedangkan Smarta meyakini kesatuan mendasar dari 5 atau 6 dewa sebagai personifikasi dari Yang Maha Kuasa. Sedangkan Hindu Bali tidak menganut banyak aliran seperti halnya Hindu India. Hindu Bali meletakkan kesamaan posisi antara Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa, sebagai Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemelihara dan Sang Maha Pelebur, alam semesta beserta isinya. Serta meyakini bahwa ketiganya merupakan perwujudan dari Hyang Widiwasa. Pada Hindu India, setiap aliran akan memiliki tempat sucinya masing-masing, yang disebut dengan mandir atau kuil. Misalnya mandir atau kuil Siwa adalah tempat suci umat Saiva, kuil atau mandir Wisnu adalah tempat suci bagi umat Vaishnava, dan lain-lain. Pada masing-masing kuil atau mandir tersebut akan terdapat arca atau simbol suci dari masing-masing dewa yang dipuja. Sedangkan, pada Hindu Bali, tempat sucinya disebut dengan pura. Pada setiap pura, minimal akan terdapat pelinggi atau bangunan suci yang disebut Padmasana, sebagai tempat memuja Hyang Widiwasa dengan segala perwujudannya. Meskipun Hindu India dan Hindu Bali menggunakan aksara suci yang sama, yaitu aksara suci Om, yang merupakan gabungan dari aksara A, U, dan M, namun, dalam penulisannya, menggunakan simbol yang berbeda. Hindu India menulis aksara suci Om menggunakan huruf Dewanagari, sedangkan Hindu Bali, aksara suci Om disimbolkan dengan ongkara yang ditulis menggunakan aksara Bali. Hindu India mengenal banyak hari-hari besar keagamaan atau hari raya, yang seluruhnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, adalah hari-hari pesta keagamaan atau festival yang dilakukan dengan meriah, seperti Citra Purnima, Durga Puja atau Nawaratri, Dipawali, Holi, dan lain-lain. Yang kedua, adalah hari peringatan kelahiran tokoh-tokoh suci,
yang disebut Jayanti atau Janmastani, seperti Ganesha Chaturthi, Gita Jayanti, Walmiki Jayanti, dan lain-lain. Serta yang ketiga, adalah hari untuk melaksanakan brata atau upawasa, misalnya Siwaratri, Satyanarayana Urata, Wara Laksmi Urata, Ekadasi, dan lain-lain. Sedangkan, Hari Raya Hindu Bali, dibedakan menjadi dua kelompok, yakni, Hari Raya berdasarkan atas perhitungan wuku atau pawukon, yang datangnya setiap 210 hari sekali misalnya Galungan, Kuningan, Saraswati, dan Pagerwesi. Serta Hari Raya berdasarkan atas perhitungan Sasi, yang datangnya setiap 1 tahun sekali, misalnya Nyepi dan Siwaratri. Ritual Hindu India, misalnya dalam upacara perkawinan, upacara kremasi, serta perayaan hari-hari suci, menggunakan sesajen yang terdiri dari unsur buah-buahan, daun, bunga, air dan api. Sedangkan Hindu Bali, ritual keagamaannya disebut dengan yatnya. Pelaksanaan yatnya menggunakan sesajen yang disebut dengan banten, yang pada dasarnya terdiri dari bahan yang sama dengan sesajen Hindu India. Namun, sesajen Hindu Bali lebih beragam karena dipadukan dengan kreativitas masyarakat Hindu Bali. Perbedaan mencolok antara keduanya adalah, sesajen atau banten Hindu Bali biasanya menggunakan daging hewan sebagai pelengkapnya, misalnya telur, ayam bekakak, bebek panggang, daging babi, serta babi guling, sedangkan sesajen Hindu India tidak menggunakan unsur daging. Namaste adalah salam Hindu yang umum diucapkan oleh umat Hindu India. Salam Namaste dapat dipadankan dengan salam sejahtera, dan dapat bermakna, semoga dalam keadaan baik. Sedangkan umat Hindu Bali menggunakan salam Om Swastiastu, yang memiliki makna semoga ada dalam keadaan baik atas karunia Hyang Widiwasa. Umat Hindu Bali sembahyang 3 kali dalam sehari yang disebut dengan Trisandhya, yaitu saat matahari terbit, saat matahari tepat di atas kepala pada tengah hari dan saat matahari terbenam. Serta pada hari suci tertentu juga melakukan sembahyang yang disebut dengan Kramaning Sembah. Sedangkan umat Hindu India biasanya sembahyang 2 kali sehari, yakni pada pagi dan sore hari, dengan mengucapkan doa mantra yang ditujukan kepada dewa yang dipujanya sesuai dengan alirannya masing-masing. Umat Hindu India mayoritas adalah vegetarian, karena pelaksanaan ajaran ahimsa yang dilakukan secara ketat, yang mewajibkan umatnya untuk menjauhi makanan yang berasal dari hewan. Sementara umat Hindu Bali, mayoritas adalah non-vegetarian. Selain mengkonsumsi makanan yang berasal dari hewan, utamanya ayam, bebek dan babi, umat Hindu Bali juga menggunakan hewan-hewan tersebut sebagai pelengkap banten atau sesajen dalam upacara yatnya atau ritual Hindu di Bali. Catur warna, yakni pembagian strata sosial masyarakat berdasarkan atas profesinya, yang terdiri dari Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Pada masyarakat Hindu Bali, dalam prakteknya, berubah menjadi Triwangsa, yakni Wangsa Brahmana, Ksatria, dan Waisya, serta orang-orang di luar ketiga wangsa itu, yang disebut dengan Jaba. Sedangkan pada masyarakat Hindu India, catur warna dalam prakteknya berubah menjadi sistem kasta, yang terdiri dari 4 kasta resmi yakni Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, serta 1 kasta yang ditempatkan paling bawah dalam strata sosial, yang disebut kasta Dalit. Dalit sendiri berarti tertindas, sehingga mereka sering mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Karena agama Hindu lahir di India serta berkembang berbarengan dengan perkembangan peradaban masyarakatnya, maka dapat dikatakan bahwa kebudayaan Hindu di India sepenuhnya bersumber dari ajaran suci Weda. Sedangkan, ketika Hindu masuk ke Nusantara, sudah berkembang peradaban lokal penduduk asli Nusantara. Perpaduan antara budaya lokal Nusantara dengan ajaran Weda, kemudian mengakibatkan timbulnya banyak kearifan lokal yang memperkaya khasanah Hindu Nusantara. Misalnya, pada masyarakat Hindu Bali, terdapat ajaran Trihita Karana,
yang meskipun inti ajarannya bersumber dari Weda, tidak secara tersurat ditemukan dalam pustaka suci Weda.